أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'amin katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk terus belajar ilmu Allah ini dengan harapan semua jenis ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunat, dengan ilmu kita amalkan. Dan insya Allah kalau setiap ibadah dengan ilmu kita amalkan, enggak ada yang saling menyalahkan, saling mengklaim, dan saling membenci. Dan malam hari ini, berhubung hitungan hari ke depan kita akan menghadapi Idul Adha, kita pending tentang sembahyang jemaah dan sembahyang Jumat nanti jangan terkejut kalau ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa sembahyang Jumat di Yom Kippur itu nggak sah. Namun lebih dalam kita akan mengkaji, betul nggak sembahyang Jumat di Zipur ini sah atau tidak? Kamu siap-siap aja. Akan ada yang fatwakan nanti sembahyang Jumat di Zipur ini nggak sah. Namun ini kita kaji di pertemuan sudah nanti. Ini malam kita kaji ini tentang kurban. Allah mengabadikan perintah kurban ini dalam surat yang paling pendek, itu Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, sungguh kami berikan umat manusia ini, makhluk ini, nikmat yang melimpah ruah, nikmat yang banyak. Maka untuk menjawab nikmat ini, perintah Allah, fasholli, maka sembahyanglah. Makna bahwa sembahyang kita ini bagian dari mensyukuri nikmat. Dan yang kedua, wanhar, maka menyembelihlah, berkurbanlah. Dan ancaman yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar, yang gak mau berkurban, yang gak mau sembahyang, maka dia terputus. Makna abtar terputus. Kalau kajiannya apa yang terputus? Yang pertama, nikmatnya terputus. Orang-orang yang enggak sholat, termasuk dia kufur nikmat. Orang-orang yang mampu enggak mau berkurban, bagian dari kufur nikmat. Maka dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah, kala Nabi, man wajada sa'atan, yang punya keluasan, yang punya kelapangan, walam yudahi, enggak mau berkurban. Di penghujung hadis, wala yuqarribanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sembahyang kami. Makna hadis ini, ketika orang punya kemampuan dan dia nggak mau berkurban, maka orang ini itu nggak sempurna sembahyangnya. Nah, perintah ayat tadi, fasholli li rabbika wanhar, digabung juga ini, sembahyanglah dan berkurbanlah. Maka dalam mazhab Hanafi itu berkurban wajib. Ini dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi itu berkurban wajib. Maknanya ketika orang tidak berkurban dosa. Namun dalam tiga mazhab, Syafi'i, Hambali, dan Maliki, menempatkan hukumnya dia sunnah muakkadah, sunat
yang mendekati wajib. Namun semua masih sepakat, orang-orang yang mampu dan gak mau berkurban, maka dia makruh, dibenci. Allah dan Rasulnya membencinya. Maka yang jelas perintah berkurban ini adalah bagi mereka yang mampu, yang punya kelapangan rezeki. Dan perintah ini enggak berlaku untuk orang-orang yang enggak mampu. Namun para sahabat itu mencontohkan, walaupun mereka kurang mampu, mereka berusaha untuk dapat berkurban. Kalau hari ini Bapak tengok di medsos, ketika orang-orang yang berkurban, yang dia tinggal di rumah duafa, yang dia tinggal ya rumahnya bocor, lantainya tanah, namun dia berkurban. Banyak kisah, baik di Jawa Timur maupun di Jakarta Timur maupun di Ponorogo maupun di Malang, itu empok-empok yang kerjanya dia memungut barang-barang sampah itu, yang mungkin seharinya dia dapat uang cuma 25.000, namun dia tabungkan 2.000-2.000-nya, setelah 3 tahun dia berkurban. Tukang beca yang kesehariannya 30.000 hasil usahanya, namun dia tabungkan uang hasil usahanya, menabung sekian tahun, dan di penghujungnya dia mampu berkurban. Maka kita malu kalau kita yang mampu ini dan tidak berkurban. Maka ini secara hukum tadi jumhur ulama menghukumi itu kurban itu sunnah muakkadah, namun semua sepakat orang-orang yang mampu nggak mau berkurban itu makruh, dia dibenci. Yang perlu dipahami bahwa perintah kurban ini nggak sama dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah dia per kepala. Satu keluarga punya 5 orang misalnya, bapaknya, istrinya, anak 3, maka semuanya ini wajib membayar zakat fitrah. Namun berkurban nggak begitu. Itu Nabi mencontohkan. Ketika Nabi berkurban, doa li Muhammad wa li ali Muhammad. Nabi berkurban untuk Nabi dan untuk keluarga Nabi. Maka dalam mazhab Syafi'i yang masyhur dengan istilah dia sunnah kifayah. Artinya ketika kepala keluarga berkurban, maka kurban itu sudah mewakili istrinya dan anggota keluarganya. Kalau begitu, berkurban jangan sampai tahun ini untuk bapak, tahun depan untuk ibu, dan banyak lagi untuk anak. Namun perintah ini setiap tahun dia satu kurban tadi mewakili semua anggota keluarganya. Si bapak berkurban, perintah istrinya terjawab, anak-anaknya pun juga ikut berkurban. Maka satu kurban untuk satu keluarga, bukan satu kurban untuk satu kepala. Beda ya pemahamannya. Kalau zakat fitrah per jiwa. Satu kakak itu mungkin 4 jiwa, maka semuanya wajib membayar zakat fitrah. Namun kurban ini satu kakak tadi mewakili semua anggota keluarganya. Yang kedua, setelah itu, ini dari Ibnu Mas'ud, nahnu fi Hudaybiyah naharna, kami berkurban ketika ini Hudaybiyah. Semua hadis al-baqarah al-badanah an-sab'ah wal baqarah an-sab'ah. Maknanya bahwa kita boleh nanti kolektif, boleh gabungan. Namun ukuran gabungan itu 1 ekor unta 7 orang, 1 ekor lembu 7 orang. Ini
ukurannya dia satu lembu itu. Namun satu kambing, satu pengkurban, dia dan keluarganya. Maknanya bahwa satu ekor lembu tadi ini untuk 7 orang. Kalau begitu, yang 7 orang ini mewakili keluarganya masing-masing. Kalau begitu, satu ekor lembu bisa untuk 7 keluarga. Walaupun jumlah anggota keluarganya banyak. Ada bapak ini punya anak 20, banyak anaknya. Ini kok KB, keluarga besar. Jadi bapak ini punya anak 7, punya anak 10. Nah, si bapaknya ini yang berkurban mewakili anggota keluarganya. Kalau 7 bapak beli satu ekor lembu berkurban, maka 7 bapak ini mewakili 7 keluarga. Maka ini bilangannya kita ini berkurban. Nanti yang mau berkurban, apa jenis hewan yang diperintahkan kita berkurban? Ada orang nanti beli ayam, Ustaz, saya nggak mampu berkurban, pakai lembu, pakai kambing. Terus pakai apa? Pakai ayam. Boleh nggak Ustaz? Boleh, namun itu sedekah biasa. Yang berkurban itu dia, yang pertama hewan disepakati oleh semua ulama dalam Al-Quran, dia bahimatul an'am ditafsirkan, maka yang pertama dia adalah unta. Ini jenis hewan yang kita kurbankan. Yang kedua, tadi unta dan sejenisnya, boleh lembu dengan jenisnya. Nanti ada lembu, ada kerbau. Artinya kerbau ini bagian dari jenis lembu. Yang ketiga, kambing dengan jenisnya. Boleh juga nanti biri-biri atau kijang yang dipelihara, atau rusa yang dipelihara. Ini kan jenis dari kambing. Maka hewan yang dikurbankan 3 jenis ini: unta dan sejenisnya, lembu dan sejenisnya, dan kambing sejenisnya. Boleh nggak Ustaz? Saya ini kan orang kaya raya, jadi mau kurbannya pakai gajah, lebih banyak dagingnya, lebih mahal harganya. Bukan masalah mahal harganya, bukan masalah ini gede atau banyak dagingnya, karena gajah nggak diperintahkan untuk dikurbankan. Ada orang, Ustaz, saya punya ini apa? Kuda, sehat di kuda saya, harganya Ustaz 30 juta. Boleh nggak saya kurbankan? Masalahnya kuda itu nggak termasuk jenis hewan yang diperintahkan untuk dikurbankan. Maka ini jenis hewan yang diperintahkan untuk berkurban. Kalau yang mau berkurban mungkin dengan ayam atau itik, itu bukan kurban namanya, namun sedekah. Sedekah daging ayam, sedekah daging itik. Ini kalau yang berkurbannya di lain yang 3 jenis ini. Dan seterusnya kajiannya, mana yang lebih afdal antara lembu dengan kambing? Saya Ustaz, keluarga ini maunya kambing aja. Kami mau gabung Ustaz, 1 lembu 7 orang. Ada yang mampu lagi? Kami Ustaz, 1 keluarga 1 lembu, lebih baik. Dan dipahami bahwa angka 7 tadi, angka 7 itu jumlah maksimal. Ada orang patungan 4 orang cuma, nggak cukup 7. Yang 4 orang ini beli lembu berkurban, apakah sah? Sah kurbannya. Namun ada orang 20 orang patungan beli lembu, bagaimana? Jumlah 20 ini melampaui angka 7. Maksimalnya 7 cuma dia. Artinya yang 20 itu beli lembu, dia berkurban, dia potong lembu begitu, itu enggak dianggap kurban, namun sedekah daging. Kalau itu bilangannya 7. Yang lebih afdal yang paling banyak dagingnya. Kalau seandainya ambil lembu 7 orang, lembu kurus. Ada kambing, 1 kambing, kambing gemuk.
Kalau digabungkan ini 7 kambing, 1 lembu menang kambing dagingnya. Kalau begitu kambing lebih afdal. Sebaliknya 1 lembu gede diaduk dagingnya dengan 7 kambing, banyak dagingnya lembu. Kalau begitu lembu lebih baik. Nah kalau itu ukurannya bukan lembu yang lebih afdal, bukan kambing lebih afdal, mana yang lebih banyak dagingnya. Apakah orang yang berkurban boleh makan daging kurban? Ini nanti ada 2 macam kurban. Ada kurban yang wajib, ada kurban yang sunnah. Kurban yang wajib, kalau orang bernazar, kalau saya hari ini ikut tes Bintara lewat, saya akan kurban. Ini wajib, karena dia bernazar. Kalau lewat tes Bintara, dia akan berkurban. Nah ini kurban wajib. Yang kedua, kurban tatawwu atau kurban sunnah. Artinya orang berkurban karena dia bernazar. Setiap tahun dia berkurban tanpa dia bernazar. Ini namanya kurban tatawwu. Maka hukumnya, kalau yang berkurbannya itu karena bernazar atau wajib, dia nggak boleh makan dagingnya. Namun jikalau dia berkurban karena sunnah, maka hukumnya daging kambing yang kita kurbankan itu bagi 3. 1/3 untuk orang yang berkurban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3-nya lagi boleh untuk dihadiahkan ke karib kerabatnya walaupun dia kaya. Namun yang dia berkurban cuma dia ambil 1/3, yang 2/3-nya ini untuk fakir, itu lebih afdal. Namun hukum dasarnya daging kurban itu bagian kurban nanti bagi 3 dia, 1/3 untuk orang yang berkurban, 1/3 untuk fakir, 1/3 untuk dihadiahkan ke karib kerabatnya yang dia senangi walaupun orang itu orang kaya. Dan bahkan yang berkurban dia sunnah, bukan wajib tadi, dia disunnahkan untuk makan daging kurban. Kenapa? Baginda Rasulullah ketika berkurban, beliau memakan dagingnya dan minum kuah dari masakan kurban itu. Maka yang berkurban disunnahkan dia makan daging kurban, kecuali yang berkurbannya itu karena bernazar. Jelas ya? Mana yang nggak boleh, mana yang boleh. Dan seterusnya, ketika nanti kita beli hewan kurban, baik itu unta atau lembu atau kambing, maka yang sah untuk dikurbankan, tengok umurnya. Kalau unta dia berumur 5 tahun genap, masuk tahun ke-6, jangan beli anak unta berkurban. Ini umur minimalnya. Kalau dia lembu, umurnya 2 tahun, masuk tahun ke-3. Artinya dia genap umur 2 tahun, masuk tahun ke-3. Jangan beli anak lembu, kan murah harganya. Kan kurban Ustaz, kan boleh itu. Boleh, namun yang umurnya genap 2 tahun, masuk tahun ke-3. Kalau kambing, umurnya genap setahun, masuk tahun ke-2. Ini umur hewan kurban yang kita boleh nanti untuk berkurban. Sebelum sambung ke pertanyaan, silakan. Ini banyak, ini makan dari ada banyak. Ya, terima kasih. Ini saya coba menjawab, yang mampu nanti akan saya jawab, yang enggak kita pending sampai kita menemukan jawabannya. Yang pertama, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya berkurban kalau kambing lebih dari 1 orang, terus lembu lebih 7 orang? Dijawab tadi, orang yang berkurban lebih
dari 7 orang 1 lembu, 1 kambing lebih dari 2 orang, itu dia dianggap sedekah. Sedekah daging. Artinya dia bukan berkurban, tapi sedekah daging. Apakah ada pahala? Ada pahalanya. Namun yang lebih tepat lagi adalah 1 kambing itu untuk 1 orang dan keluarganya, 1 lembu itu untuk 7 orang dan keluarganya. Walaupun nanti banyak anggota keluarganya. Ini yang pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, apakah ada dalilnya orang yang mau berkurban nggak boleh potong rambut dan potong kuku? Iya, itu ada hadisnya. Idza dakhala ahadukum Zulhijjah, ketika seseorang masuk bulan Zulhijjah, wa arada ayyudahi, dan dia mau berkurban, falyumsik azfarahu, maka di hari pertama Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah atau disembelih kurban itu, dia sunnahnya enggak memotong kukunya, wa sya'rahu, dan juga semua aneka bulu yang ada pada dirinya. Biasa, semua aneka bulu ya, termasuk rambutnya, bulu ketiaknya, dan bulu itu juga, semua bulu lah. Ini sunnah ini kalau masuk Zulhijjah dan kita berkurban. Nah ini kita enggak memotong semua bulu-bulu lah dan juga kukunya. Itu sunnah. Ini hadis menjelaskan bagi orang-orang yang mau berkurban dan masuk Zulhijjah, menahan ini, memotong kuku dan semua aneka bulu. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, apakah kita boleh berkurban orang yang sudah meninggal, almarhum? Ya. Nanti kalau tengok kitab atau kalau bapak-bapak tengok itu di media sosial juga bagaimana hukumnya ini berkurban untuk orang-orang yang meninggal. Ini ada 2 pendapat secara umum. Yang pertama, yang tidak membolehkan. Yang kedua, membolehkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i sendiri itu tidak membolehkan kecuali ada wasiat. Sebelum ayahnya meninggal, diusiakan, nah, nanti kalau kamu ada uang, ada rezeki, tolong ya kurban untuk ayah, kurban untuk mama. Ini wasiat. Maka ini harus. Dalam Syafi'i, kalau ada wasiat orang tuanya, ibu atau ayahnya kepada anaknya untuk berkurban sebelum meninggal, maka si anak kalau dia mampu harus dan wajib melakukan kurban untuk ayahnya. Yang kedua, sambil tanggung ini, bagaimana hukumnya kita ini berkurban 1 ekor lembu misalnya, itu 7 orang tadi. Kita masukkan ayah kita, mama kita. Sementara ayah kita, mama kita di Jawa misalnya, makan di sini. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh kecuali seizin ayahnya atau orang tuanya. Kalau begitu yang berkurban ini tidak izin dulu, mak, ayah, nak kurban tahun ini gabung ya di Aceh. Boleh kata ayahnya. Lanjutkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, 3 mazhab ini, Hanafi, Maliki dan Hambali, itu membolehkan berkurban untuk orang yang meninggal. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi itu menjelaskan, hadza ma da'a Muhammad wa li ali Muhammad wa li ummati Muhammad. Ini kurban, Nabi kurban 2 ekor kibas kambing itu. Nah kata Nabi, ini kurban Nabi Muhammad dan keluarganya dan semua umatnya yang tidak berkurban, termasuk yang sudah meninggal. Yang enggak boleh adalah mengkhususkan kambing ini untuk ayah yang sudah meninggal. Itu enggak boleh. Namun yang meninggal tadi masuk dalam bilangannya. Misal 1 ekor lembu untuk 7 orang. Kita anak istri cuma 5 orang. Mama ayah yang meninggal dua-duanya, masukkan ke dalam kategori yang 7 itu. Namun nggak boleh 1 ekor kambing ini untuk ayah.
Satu kambing ini untuk mama yang udah meninggal, itu nggak boleh. Kenapa? Tidak ada dalilnya. Jadi boleh berkurban untuk almarhum yang sudah meninggal, dia bagian dari anggota keluarga. Jadi begini, hari ini kita anak, punya istri, punya anak, kedua orang tua kita meninggal. Betul, satu kambing itu untuk satu keluarga. Bukankah ayah, mama, keluarga kita? Enak saja ini kambing ini untuk kami dan keluarga, termasuk ayah dan mama yang sudah meninggal. Itu boleh. Maka pendapat yang kuat di sini, mana yang lebih kuat antara dua pendapat tadi, membolehkan ini kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Namun yang nggak boleh adalah mengkhususkan kurban itu untuk orang yang sudah meninggal. Jelas ya? Selanjutnya, Ustaz, apakah makan daging onta membatalkan wudhu? Ya. Dulu ada kisah begini. Nabi dan para sahabat diundang makan siang. Setelah makan semua sahabat, Nabi juga ada yang kentut. Siapa kentut nih? Udah bunyi kentut. Nah, orang ini kan semua diam nih. Ketika mau sholat asar, nunggu. Nanti siapa yang berwudu pasti dia kentut tadi. Karena yang batal wudunya, yang kentut pasti batal wudunya. Orang ini habis makan ini daging unta. Undangan hidangan sahabat dari yang lain. Maka nunggu. Nanti siapa yang keluar nih untuk berwudu, pasti dia yang kentut. Kata Nabi, sahabat semua sekarang berwudu. Karena dia sudah makan daging unta. Padahal tujuan Nabi adalah jangan malu yang kentut tadi. Maka di ujung hadis, wa akhiru tarkul wudu'i bi aklil idul. Maka bunyi hadisnya, Nabi enggak lagi berwudu setelah makan daging. Kalau begitu, apakah makan daging unta atau daging kambing, daging ayam membatalkan wudunya? Tidak. Namun berwudu lebih tepat. Kenapa? Mungkin sisa makanan di mulutnya, sisa daging unta, daging kambing. Nanti kan masalahnya, pas lagi sholat, jigongnya atau sisa daging kambing tadi, sisa di mulutnya ini, mau dibuang keluar dalam masjid, mau ditelan ini, lagi sholat, ya kan ini masalahnya ini. Maka lebih tepatnya dia udah makan ini, ya berwudu. Namun yang makan daging tidak membatalkan wudu. Jelas ya? Seterusnya, Pak Ustadz, apakah jenis kelamin hewan kurban ada ketentuannya atau jantan betina boleh? Boleh saja. Ya. Itu bunyi hadis. Al-badana binau'iha wal bakar binau'iha, terus wal ghanam binau'iha. Unta dan sejenisnya, lembu sejenisnya, kambing sejenisnya, tidak ada penjelasan mesti yang jantan. Enggak ada penjelasan mesti yang betina. Kalau begitu, untuk kurban ini boleh yang jantan, boleh yang betina. Dan bahkan nanti jikalau yang dikurbankan itu betina, lembu betina misalnya, pas kita kurban, rupanya dalam perutnya ada anak, anaknya pun juga ikut dikurbankan. Oh, nggak mau saya, masih hidup dia, boleh dijual, namun uangnya disedekahkan. Ya, kalau begitu ini secara jenis kelamin, boleh yang jantan, boleh yang betina. Biasanya yang jantan lebih banyak dagingnya, yang betina banyak lemaknya. Apalagi ini lembu betina, kambing betina yang sudah melahirkan. Maka termasuk nanti hewan yang nggak boleh
disembelih juga kalau sudah tua sekali, tinggal tulangnya tidak ada lagi, maka nggak dibolehkan. Yang sembelih dia yang budawok, yang berisi. Jadi ini apakah jantan boleh, betina boleh? Boleh. Namun yang jantan lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Lebih banyak dagingnya. Terusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum mengadu ayam? Wah, ini bahaya nih. Menyimpang dari kurban. Mungkin dipahami ini berkorban ayamnya. Hukum adu ayam, tapi nggak taruhan. Nggak taruhan dia. Tetap saja ini menyakiti hewan. Ini riwayat seorang pelacur yang banyak dosanya, yang tempatnya neraka, namun Allah tempatkan dalam surganya karena pelacur itu membantu seekor kucing yang kehausan. Dikasih air kucingnya, Allah balas. Maka juga nanti ini ada dia kasih sayang sesama makhluk dan termasuk binatang. Maka berdosa orang yang ikat lembu nggak kasih makan, mati lembunya. Seorang perempuan yang solehah, yang tiap malam tahajud, Allah tempatkan neraka karena punya kucing, dia nyayang, nggak kasih makan. Nah, orang-orang yang mengadu ayam ini termasuk orang-orang yang menganiaya, mengajarkan ke ayam ini saling bermusuhan, nggak saling berkawan. Maka ini misalnya, makanya di tempat ini yang punya ayam jangan diadu. Dibantai aja, diboleh, lalu kita makan enak. Apakah boleh hewan akikah sekalian jadi kurban? Wah, ini pelit. Orang pelit. Perintah itu kurban setahun sekali. Perintah akikah punya anak sekali. Nggak mungkin orang punya anak tiap tahun satu. Paling cepat dia 2 tahun satu. Tahun ini melahirkan, menyusui, baru hamil lagi. Kecuali mungkin pas lahirnya kembar, cari satu akikah juga. Maka tepatnya ini, kalau kita belum akikah juga mau berkorban, pertanyaannya saya lebarkan dikit dari ini. Mana yang kita dahulukan? Berkurban dulu atau akikah dulu? Akikah itu disunatkan dia kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang lahir di atas fitrahnya yang suci, semua hadis, maka di hari yang ke-7 dari kelahirannya itulah dibuat dia akikahnya, dipotong rambutnya, dan bahkan diarak, dipotong bawahnya juga sekalian. Artinya dia sunatnya berumur 7 hari. Artinya kalau begitu, waktu yang tepat yang sunnahnya kita ini untuk akikah itu di hari yang ke-7 kelahiran anaknya. Lantas bagaimana Ustaz? Si bapaknya belum punya duit ini untuk beli kambing akikahnya. Boleh. Bapaknya ini mengumpulkan duit dulu sampai anaknya balik. Umur anak balik berapa? 10 tahun. 10 tahun nabung sampailah beli kambing itu anak. Kecuali nggak nabung. Ini masalahnya. Oh, namun udah balik anaknya. Bapak punya duit juga untuk kurban lagi anak akikahnya. Gimana Ustaz? Boleh nggak si anak ketika dia dewasa, dia punya uang, dia akikah diri sendiri. Nabi akikah di umur 42 tahun. Setelah Nabi diangkat di Rasul. Nabi tahu belum diakikahkan. Kalau begitu, pilihan waktu nikah banyak. Sementara pilihan kurban Zulhijjah. Kita nggak boleh lagi menyembelih kurban kalau sudah habis hari tasyrik. Kapan tasyrik itu? Ini hari raya Idul Adha hari ini misalnya, tambah 3 hari.
Maka ayyamu tasyrik 4 hari dia. Ini hari kita ini menyembelih. Kapan menyembelih? Setelah sembahyang Id. Yang menyembelih sebelum sembahyang Id itu dianggap dia menyembelih untuk keluarganya. Artinya enggak dianggap berkurban. Kapan waktunya menyembelih? Setelah sembahyang Id sampai habis hari tasyrik atau hari yang keempat. Ini hari kita ini menyembelih kurban. Kecuali ada darurat. Kenapa darurat? Ada orang berkurban, dia ikat kurbannya. Rencananya hari yang kedua ini mau disembelih, ternyata lari hewan sembilan tadi ke dalam hutan. Dicari dapat lagi, dapat di hari yang kelima, itu boleh menyembelihnya karena enggak mendapatkan sembelihannya karena lari. Namun waktunya yang tepat tadi hari raya Idul Id, setelah sembahyang Id sampai 3 hari sesudah itu. Maka kalau belum akikah dan tahun ini punya kelapangan rezeki bertepatan dengan Idul Adha lebih diutamakan. Nah, ingat, pilihan waktu akikah sudah panjang. Namun jikalau lahir anaknya tanggal 22 ini Idul Adha, lahir anak tanggal 15 Agustus, ya kan? Lahir tanggal 15 Agustus. Nah, pas tanggal 22 itu dia hari yang ketujuhnya. Mana kita dahulukan akikah. Karena dia pas jatuhnya di hari yang ketujuhnya. Namun kan banyak orang nanya aja, Ustaz, mana lebih awal akikah sama kurban? Ya akikah, dia saya belum akikah. Ujung-ujungnya dia nggak pernah kurban. Kan ini masalah. Nggak pernah kurban dia. Kenapa nggak kurban? Kakaknya belum akikah anak saya, kata dia. Maka dari ini kondisi tadi, kalau dia panjang pilihan waktu akikahnya, maka berkurban lebih afdal. Namun kalau pas pada hari itu jatuh atau lahir mungkin anak tanggal 16 Agustus atau 17 Agustus sampai di hari ketiga ini tasyrik, maka ini akikah lebih diawalkan. Jelas ya? Seterusnya, kepala keluarga berkurban mewakili semua anggota keluarga untuk berkurban. Apabila anak yang lebih mampu untuk berkurban, apakah mewakili juga ke orang tua saudaranya? Ya, itu angka 7 tadi jumlah maksimal. Karena begini, anak-anak SMA, SMP kata patungan per anak 50.000 orang. Nanti beli kambing satu lokal 40 orang. Ini dianggap sedekah biasa, bukan berkurban. Nah kalau begini, ini ada orang tua punya anak 6 misalnya. Anak yang pertama sudah mampu, anak yang kedua sudah mampu. Bapak ini berkurban untuk dia dan 5 anaknya yang belum mampu. Si anak yang mampu tadi dia berkorban ke dirinya, itu lebih afdal. Karena bunyi hadisnya, man wajada sa'atan, barang siapa yang punya kelapangan rezeki. Nah, barang siapa ini nggak terikat apakah dia kepala keluarga atau anak keluarga atau kakek keluarga. Namun kata kunci adalah dia punya kelapangan rezeki. Oh, dia anak, tunaikan. Oh, dia bapak, tunaikan. Boleh nggak satu keluarga 2 lembu? Kenapa tidak? Boleh. Satu keluarga tadi, ya, dia 2 lembu. Atau satu keluarga mewakili 1 lembu. Maka tadi si anak yang dia berkurban, dia untuk dirinya. Kalau dia ada punya istri, maka dia dan keluarganya. Yang kedua, berkurban dari hasil maksiat gimana Ustaz? Nggak boleh. Ini nggak boleh. Orang main judi,
menang judi dia beli lembu. Tetap hukum usul fikih al aslu makana ala makana. Hukum dasar itu kembali dia kepada asalnya. Karena uangnya haram. Misal kita sendiri banyak babi, tangkap babi bawa Melayu, jual Melayu. Pak beli babi ini, kalau yang jual mungkin per ekor 3 juta, tetangga ambil 2 juta. Bagaimana uangnya beli kambing? Enggak boleh. Karena asal uang tadi haram. Sementara kita berkurban ini bersyukur kepada Allah. Jangan gabungkan kebaikan dengan kemaksiatan. Jadi yang hasil maksiat, judi mungkin dan seterusnya, ini untuk tidak berkurban dengan uang. Ada baru-baru ini, saya sebutkan namanya, ini rahasia publik. Ini orang mantan raja narkoba, mantan Nabi, udah kaya raya nih. Nah sekarang udah tobat udah. Tanda saya tanya, Ustaz, bagaimana caranya uang-uang saya ini biar dia bersih? Karena kaya raya dia udah beli toko, dia buat rumah, dibeli tanah, banyaklah kekayaan dia. Dari asli dia menjual sabu. Ditanya apa caranya? Caranya apakah yang sedekahkan itu suci? Tidak. Kan hukum asalnya tetap dia haram. Sebenarnya Ustaz, sudah bertobatlah, minta ampun kepada Allah, semoga Allah mengampuni. Secara hukum fikih ini kayak caranya. Secara hukum fikih, caranya menjadikan yang haram jadi halal itu kayak caranya. Ini uang secuian, infak ke masjid. Nah, biar halal, jangan haram. Ini uang hasil judi, kurban. Enggak benar. Maka jawabannya, hasil kemaksiatan judi seterusnya ini enggak boleh untuk berkurban. Ini menarik, apa pahala berkurban? Ya, hadis dari Aisyah, riwayat Hakim, sanad sahih. Kata Aisyah, ma amila ibnu Adam amalan yauman nahar, di hari Idul Adha, dari semua amalan ibadah seorang hamba, seorang cucu Adam, tidak ada yang lebih baik dari berkurban. Maka semua fuqaha sepakat mengatakan sedekah, infak yang paling baik, yang paling banyak pahalanya itu adalah berkurban. Bukankah orang bangun masjid baik-baik, bantu pakai baik-baik? Kalau bandingkan nih, mana lebih baik antara kita berkurban, bangun masjid? Maka jawabannya berkurban lebih baik. Sambungan hadis, fa innahu yaumal qiyamah la ya'tiyanna, orang yang berkurban itu nanti di hari kiamat datang dengan tanduk hewan kurbannya, dengan kulit hewan kurbannya, dengan kuku hewan kurbannya. Artinya bahwa yang dia kurbankan itu menjadi kendaraannya di yaumul akhir. Kalau hari ini kita lomba-lomba beli mobil, itu kendaraan kita paling lama kita pakai 60 tahun kalau nggak rusak. Namun nanti di akhirat kendaraan yang ditempuh ini kekal. Maka yang berkurban ini, kurbannya itu menjadi kendaraannya di hari akhir. Maka kata Aisyah, hadis Nabi Aisyah ini, ibadah yang paling mulia di Idul Adha itu adalah berkurban. Terus percayalah, kalau yang berkurban tahun ini dan rasakan bagaimana rezekinya di tahun selanjutnya. Ayat Al-Quran tadi menjawab, inna syani'aka huwa abtar. Orang-orang yang punya kelapangan rezeki nggak mau berkurban, maka dia putus dari rahmat Allah, putus dari
nikmat Allah. Namun orang-orang yang mau berkorban, Allah tambah rezekinya. Saya punya abang saya dulu melarat. Saya bawa ke Aceh, tempatkan dia di Kemang. Dia mulai jualan. Laku saya katakan, bang, ada rezeki kurban. Pertama dia berkurban, dia katakan, memang berat, tapi nikmat. Nah, tahu setelah itu bertambah rezekinya. Datang ke sini bawa apa-apa. Kemarin pulang kampung pakai Innova. Kemarin nih, lebaran kemarin pulang kampung pakai Innova. Contoh wujud bahwa yang berkurban tadi Allah tambah rezekinya. Maka pahala berkurban ini kita akan nikmati bukan hanya dunia, bukan hanya di akhirat, termasuk dunia. Yang mau berkurban, Allah mudahkan rezekinya. Maka jangan pikir bahwa berkurban ini habis anggaran, motong gaji. Justru dia akan menambah keberkahan yang kita miliki. Bapak kalau nggak percaya buktikan. Berkorbanlah tahun ini, rasakan. Di tahun yang selanjutnya Allah akan mudahkan rezekinya, Allah akan tambah rezekinya. Ya, waktu udah habis ini. Mungkin yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kurban nazar dagingnya tidak boleh dimakan bagi orang yang berkurban? Tadi dijawab tadi ini. Yang nazar nggak boleh makan. Kurban sapi 77 orang, tapi yang bayar sapi untuk dikurbankan 6 orang. Satu orangnya lagi nggak bayar dengan uang, tapi dengan memeliharanya selama 1 bulan. Ya. Tadi angka 7 itu angka maksimal. Kalau 5 orang tadi sumbangan bergabung 5 orang, 1 ekor lembu boleh. Namun di kasusnya 7 orang juga, yang 6 orangnya pakai uang, yang 1 orang nggak punya uang, dia korbannya pakai tenaga. Dia kasih makan dan seterusnya. Ya, apakah boleh? Nah, ini yang 7 orang sah, yang 7 orang itu sah kurbannya, yang 1 orang ini sah sedekahnya. Jelas ya? Yang tadi kasih makan lembunya dan seterusnya ini itu sah juga sedekahnya. Kata dia ini, ketika orang berkurban itu mengorbankan yang dia miliki, uangnya atau hartanya. Semua orang hari ini cinta hartanya, termasuk saya. Namun Allah uji, sekian banyak harta kita ini, mau nggak ambil sedikitnya untuk berkurban? Maka ini yang 6 sah, yang 1 sah sedekahnya. Sudah habis yang ini. Tanggal kita pending. Lagi ya. Pak Ustaz, ketika penyembelihan hewan kurban, ada sebagian daerah yang menyediakan sisir cermin. Apa hukumnya Ustaz? Ya. Nabi ketika menyembelih kurban, yang Nabi contohkan adalah itu kurbannya dihadapkan ke kiblat. Terus Nabi membaca doanya. Tambah lagi. Nabi membaca doanya, Bismillahi Allahu Akbar. Sembelih. Atau boleh juga Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain contohkan lagi, hadza ma daha Muhammad wa li ali Muhammad. Boleh disebutkan. Misalnya ini namanya Jono. Ini korban Jono dan keluarga. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Namun enggak disebutkan nama anak-anak, nama istrinya, ini korban Jono, istri Jono, anak-anak siapa lagi, enggak boleh disebutkan. Dia punya anak 20 orang, sayang nih.
Kambingnya nunggu lama kali, kapan begitu mau potong lehernya. Karena yang mau potong sibuk menyebut nama-nama suaminya, istrinya, semua anak-anaknya. Ya cukup menyebutkan ini kurban si Jono dan keluarga. Bismillah, Allahu Akbar. Kalau 7 orang boleh sebutkan 7 tadi. Namun yang dikhawatirkan banyak ulama melarang ini apa, nanti muncul ria. Saya berubah, tengok. Nah gitu kan. Walaupun saya bukan komandan, ya, saya berubah, timbul ria. Ketika orang ria, hilanglah semua pahalanya. Namun ketika orang menyembelih kurban, Bismillah Allahu Akbar, walaupun disebutkan namanya, Allah tahu siapa yang berkurban. Secara hukum tadi, kalau menyebutkan kepada orang silahkan, namun nggak mesti menyebutkan semua anggota keluarga. Sebagian tempat ada orang itu lembunya dikasih bedak, dikasih wangi-wangian, disisir bulu di kepalanya. Yang anehnya lagi ada cermin. Tuh tengok, lembu tengok, muka cantik enggak? Ganteng enggak? Enggak tahu lembu. Apakah dia ganteng atau dia enggak ganteng? Nabi enggak mencontohkan hal demikian. Mungkin saja ini mengkiaskan ke Nabi Ismail alaihi salam. Menurut riwayat, Nabi Ismail ketika disembelih oleh ayahnya Ibrahim, itu Siti Hajar memandikan Ismail, memberikan wangi-wangian, memakai pakaian yang indah. Baru berangkat dengan ayahnya Ibrahim alaihissalam. Kalau hari ini kita mengkiaskan lembu dengan Ismail, ini kias batin. Ismail itu orang, lembu itu binatang. Kalau mengkiaskan dengan Ismail, juga maknanya bahwa melecehkan Nabi Ismail. Sang-sang kayaknya Nabi Ismail sama kayak lembu, Nabi Ismail sama kayak kambing. Maka yang sunahkan ini nggak mesti pakai baju, atau juga ada tempat ini ikat kepala, yang menyembelih ke kepala, ikat kepala pakai kain putih. Apakah disyaratkan orang yang menyembelih hewan kurban itu mesti ikat kepala? Yang disyaratkan adalah orang yang menyembelih kurban itu yang sunnah pertama orang yang berkurban. Kalau nggak mampu kurban ini, karena nggak biasa nyembelih, boleh minta bantu ke orang lain untuk mewakili menyembelih kurbannya. Namun sunnahnya yang berkurban hadir ketika disembelih kurbannya, menengok tumpah darah itu. Hadis menjelaskan setiap tetesan darah itu penghapusan dosa. Semakin banyak darahnya, semakin banyak dosa yang Allah ampuni. Maka yang berkurban nggak mampu menyembelih sendiri, hadir ke tempat kurban itu, tengok darah yang mengalir ketika disembelih kurban itu. Yang kedua, yang menyembelih ini tahu dia bacaannya, Bismillah Allahu Akbar. Ketika menyembelih nggak baca Bismillah Allahu Akbar, maka walaupun itu kurban, dagingnya haram, karena disembelih bukan dengan nama Allah. Yang ketiga, sembelihannya itu mesti menggunakan pisau atau parang yang tajam. Supaya apa? Enggak menganiaya hewan yang dikurban. Tidak syarat mesti ikat kepala. Yang benar dia menutup aurat. Coba bayangkan, kalau bojonya ini nggak tutup aurat, buka aurat ya, sayang lembunya, tutup mata lembunya, karena yang motongnya ke aurat. Apa itu kata ada lembunya? Makanya tempatnya ini yang menyembelih ini nutup aurat, nggak mesti ikat kepala. Jadi yang menggunakan sisir, cermin, dan bahkan mungkin pakai ketan lagi, pakai bunga-bunga lagi, apa lagi itu, ini ada, bukan syariat. Yang terakhir ini, apakah Ustaz apabila berkurban, mengurbankannya diserahkan ke masjid, apakah pihak pemberi hewan kurban harus ijab qabul dulu? Ya. Ketika orang berkurban, dia bagi 3 tadi, untuk sepertiga orang yang berkurban,
sepertiga untuk fakir miskin, sepertiganya itu untuk karib kerabat hadiah, enggak mesti ijab kabul. Masukkan dalam plastik, antarkan ke fakir, antarkan ke miskin. Yang berkurban enggak mesti bilang juga, Pak, Bu, ini kurban saya ya. Mesti bilang juga, Allah tahu. Karena yang Allah lihat bukan dagingnya, yang Allah lihat bukan darahnya, tapi niat dari orang yang berkurban ini. Maka bunyi ayat, Allah enggak menerima darah kurban itu, enggak menerima daging kurban itu, tapi at-taqwa minkum, ketakwaan orang yang berkurban ini. Maka mengantarkan daging kurban baik ke masjid maupun karib kerabat maupun ke fakir tidak ada ijab kabul. Ijab kabul itu dari yang halal ke dari yang haram ke halal. Contoh, perempuan yang bukan mahramnya haram, dengan ijab kabul menjadi halal. Saya terima nikahnya Fatimah binti siapa. Atau punya orang, jadi punya kita. Dalam mazhab Syafi'i jual beli mesti ijab kabul. Minimalnya uang saya terima, barang saya serahkan, saya terima. Karena barang itu punya orang, kalau kita ambil haram. Dengan ijab kabul tadi menjadi halal. Termasuk zakat tidak ada ijab kabul. Kenapa zakat tidak ijab kabul? Karena zakat asalnya bukan haram, halal. Kurban asalnya halal, maka pembagiannya enggak mesti ijab kabul. Bapak dan semua yang berhadir yang Allah rahmati, ingat waktu kita ini sudah habis. Insyaallah di pertemuan depan sebelum itu ada yang mau kembali bertanya tentang kurban, kita masih menyambung tentang kurban, dan pertanyaan ini kita pending untuk dijawab di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.